Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wan Karyadi. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan dasar-dasar dalam beternak ayam, baik ayam kampung ataupun ayam broiler. Ada dua hal yang menentukan sukses atau tidaknya kita beternak. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor genetik yang pertama. Faktor genetik itu ditentukan oleh jenis ayam itu sendiri, oleh dari induknya. Jika kita memiliki induk yang bagus, kualitas telur yang bagus, dan kualitas DOC yang bagus, maka faktor keberhasilan yang kita miliki adalah sudah 40%. Mulai dari induk tadi, mulainya dari pakan induk, bagaimana induk itu dipelihara, tingkat stres dari itu sendiri yang akan menentukan baik atau tidaknya dari sisi genetik atau DOC yang dihasilkan. Yang pertama tadi adalah saya sudah terangkan masalah genetik. Yang kedua adalah lingkungan. Nah, di lingkungan itu sendiri yang perlu diperhatikan, yang pertama pakan, yang kedua minum, yang ketiga tempat tinggal, dan keempat udara. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu pakan. Nah, jika kita menggunakan pakan yang bagus, yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan ayam, maka ayam itu pun hasilnya juga akan bagus, pertumbuhannya akan normal. Untuk pakan yang bagus, ya kita tidak harus repot untuk zaman sekarang ini, karena sudah banyak brand-brand pakan yang memproduksi pakan untuk ayam mulai dari DOC hingga panen. Jadi kita tidak harus repot lagi, kecuali kita ingin mencari pakan alternatif yang cost-nya lebih murah, maka kita harus memformulasi pakan sendiri dan mencari formulasi yang pas untuk ayam. Jadi dari segi pakan. Yang kedua, dari segi minum. Nah, untuk kualitas minum untuk ayam yang perlu kita perhatikan, pertama, airnya ini dengan pH standar, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Itu untuk air minum. Dan ketersediaan air minum ada terus menerus, jadi airnya tidak boleh kosong. Kalau airnya sempat kosong, kecuali ada kita lagi ada perlakuan, tidak apa-apa sekali dikosongkan. Tapi kalau yang harusnya ad libitum, kebutuhan air harus tersedia terus menerus dan bersih. Setelah pakan bagus, air minum bagus, selanjutnya tempat tinggal ayam itu sendiri. Ayam, kalau dia nyaman, pertumbuhannya akan bagus. Tapi kalau tempat tinggalnya tidak nyaman, dia akan menyesuaikan tubuhnya agar nyaman, sehingga mempengaruhi. Contoh maksud saya seperti ini. Jika tempat tinggal ayam itu tidak nyaman secara suhu, misalnya dia stres panas atau stres dingin. Jika ayam stres panas, maka tingkat kematian akan tinggi. Jika ayam stres dingin, maka pertumbuhan bulunya akan cepat. Suhu ayam yang dibutuhkan mulai dari DOC baru menetas sampai umur 4 minggu sampai umur 8 minggu dan sampai panen, itu kebutuhan suhunya berbeda-beda. Makanya kita perlu adanya perlakuan dari saat DOC baru menetas. Biasanya saat di inkubator itu telur butuh suhunya 38 derajat, kisaran ya 38 sampai 39. Terus ketika DOC menetas, dia butuh suhunya di hari pertama itu dan kedua itu sekitar 33 derajat. Terus setiap hari ada perubahan sampai angka 25 dan seterusnya. Terutama untuk ayam broiler, itu yang paling penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kalau liternya basah, ayam pun tidak nyaman. Akan timbulnya karena mungkin basah dingin, suhu tubuhnya akan meningkat, jadi akan timbul mencret.
atau ayam lemak, penyakit akan mudah masuk. Nah, itu untuk tempat tinggal ayam itu sendiri. Selanjutnya, dari segi udara, ini yang paling penting. Kebanyakan permasalahan peternak, terutama peternak ayam kampung, itu yang paling sering terjadi itu karena ayamnya pertama adalah kena ngorok, cekrek, akhirnya timbullah senot atau wabah atau semacamnya lah, banyak penyakit yang timbul. Ini dikarenakan awalnya adalah amonia karena liter yang tidak bagus, lantai yang kotor, amonia tinggi, hingga menyebabkan ayam itu keracunan amonia dan suhu tubuh meningkat, akhirnya sakit. Nah, yang paling penting kalau beternak ayam kampung itu harus ada tenggeran, tempat dia bertengger. Karena kenapa? Antara liter kotoran dengan tempat dia tidur itu harus tinggi agar dia tidak langsung menghirup amonia. Selain liternya harus tetap kering, itu yang paling penting. Kalau liternya basah dan dia juga harus tidur di atas itu, amonia terhisap terus-menerus, dia akan mudah sakit. Itulah kadang-kadang yang terjadi di kegagalan di peternak-peternak. Yang paling umum terjadi adalah manajemen kebersihannya yang sangat-sangat kurang. Oke, untuk selanjutnya, tadi liter sudah kita bahas. Untuk masalah udara, itu memang harus banyak ventilasi di kandang agar pertukaran udaranya cepat. Nah, mungkin untuk sementara dasar-dasar dari beternak itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kapan-kapan saya jelaskan lagi. Oke, salam.